Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Tuhan Yesus baik ya. Bapak Ibu pernah kalau kita lagi duduk diam sama Tuhan, kita lagi merenung, kita lagi saat teduh sama Tuhan, Bapak Ibu tahu jelas gak apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa Pak? Gimana Pak? Kita menyembah Tuhan dan memuji Dia. Menyembah memuji Tuhan. Ada lagi Ibu? Karena kita pasti memang kita diselamatkan. Kita menyembah dan tertuju sama Tuhan. Amin. Ada lagi? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Hari ini tema sharing kita adalah pertandingan hidup. Ya. Dalam pertandingan hidup harus ada satu tujuan. Ya. Hari ini kan lagi Piala Dunia ya. Nah, semua itu yang bertanding dalam Piala Dunia punya satu tujuan. Tujuannya apa? Menang. Tujuannya satu, jelas, menang. Bapak Ibu, hidup kita hari ini, kalau kita masih melek pagi hari ini, kita masih bisa sampai di tempat ini pagi hari ini, apa tujuan hidup kita? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan. Kenapa Bu? Mencapai surga. Surga bicara mengenai hidup kekal. Menyenangkan hati Tuhan. Iya, semua jawabannya benar. Saya rindu banget setiap kita Tuhan taruh jelas-jelas di dalam hati kita dan hidup kita bahwa kita benar-benar tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena tanpa kita tahu jelas apa tujuan hidup kita hidup akan asal-asalan. Kita hidup akan semau kita sendiri. Kita hidup akan gampang banget nyerah. Kita hidup kalau nggak punya arah, itu orang yang semua atlet di Piala Dunia, mereka akan main asal-asalan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tujuannya, tapi karena mereka tahu tujuannya yaitu satu, menang. Hari ini Tuhan mau bilang sama kita semua, tujuan hidup kita juga harus satu kata itu, yaitu menang. Menang dari apa Bapak Ibu? Kita baca yuk ayatnya yuk. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Ya. Oke, yang udah dapat boleh tolong bacain yuk. 1 Korintus 9 ayat 26. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang siap. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku tidak hidup tanpa tujuan. Kita ganti yuk ayatnya yuk. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, tapi berlarinya kita ganti dengan kata hidup. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak hidup tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Hidup kita harus ada tujuan. Saya semalam dikagetkan oleh kehilangan satu hamba Tuhan yang luar biasa. Saya baru ketemu dia 2 minggu yang lalu. Dia udah ngalamin kanker beberapa tahun ini. Dia punya keluarga yang sangat cinta Tuhan. Satu keluarga, suami, istri, anak-anak melayani Tuhan bersama-sama. Dan di tahun ini
mereka suami istri ini dipercaya untuk menggembalakan satu gereja. Tapi 2 minggu yang lalu ketika saya dengar khotbahnya, suaminya tuh sampai di atas mimbar dia bilang, seorang suami harus rela mati buat istrinya. Jadi dia nangis di atas mimbar. Dia bilang bahwa kalau bisa saya setiap malam berdoa, gantikan istri saya yang sakit dengan saya. Ternyata 2 minggu kemudian, semalam saya dapat kabar bahwa istrinya meninggal, dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya tujuan hidupnya sudah tercapai. Umurnya seumur saya, mungkin lebih kecil dari saya. Seger, cantik, keluarganya baik, tapi kita nggak pernah tahu apa yang boleh terjadi di dalam gelanggang pertandingan hidup kita. Benar gak? Setiap kita punya gelanggang hidup kita ini beda-beda. Ada seperti teman saya yang sakit, mungkin Bapak Ibu juga beda-beda. Tapi satu hal yang kita tahu, tujuan hidup kita adalah Kristus. Dan tujuan hidup kita adalah harus menang. Kita mencapai hidup kekal, kita mencapai surga. Oleh karena itu kita bilang kan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah Bapak Ibu, apa sih yang sering menjadi hambatan kita dalam pertandingan hidup ini? Ayo, saya pengen sharing sama Bapak Ibu. Apa yang sering jadi gangguan hidup kita? Masalah, pergumulan, godaan hidup, penyakit. Kadang-kadang kita kalau ngalamin itu rasanya seperti apa Bapak Ibu? Putus asa, stres, merasa kita jauh dari Tuhan, merasa doa kita belum dijawab sama Tuhan, benar gak? Ya kan? Saya lagi benar-benar saya juga lagi demen. Saya berusaha tahun ini, saya tekad saya sehari olahraga 6 hari gitu ya. Pokoknya 1 hari off-nya cuma boleh 1 hari gitu. Dan kenapa sih tujuannya apa? Saya pengen punya tubuh yang sehat karena tubuh saya tuh suka lemah gitu ya. Jadi saya pikir, aduh saya pengen lihat anak-anak saya sampai besar, saya harus jaga kesehatan saya. Oleh karena itu saya berusaha, fokusnya satu, supaya sehat gitu kan ya. Nah, saya tahu banget ketika kita lagi tiap hari olahraga, sering banget itu yang rasa males datang, rasa nggak fokus datang. Aduh enakan makan nih kayaknya, enakan tidur nih gitu kan ya. Aduh enakan ngopi nih, nongkrong kayaknya gitu ya. Tapi satu hal, sering banget dalam hidup kita ini kita kehilangan yang namanya apa? Fokus. Benar Bapak Ibu? Kita tahu tujuan hidup kita itu surga. Kita tahu kita harus menang melawan semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu misalnya pelari itu, dia harus berlari di berapa putaran itu dia harus selesai sampai menang. Tapi yang sering menjadi hambatan kita yang pertama adalah kita suka kehilangan fokus. Lupa nih arah kita kemana menang. Lupa nih tujuan kita adalah untuk menang. Lupa nih. Kita sering lupa. Kenapa? Karena kita sering banget banyak gangguan-gangguan. Kalau orang pelari, orang atlet, itu mereka bertanding itu gangguannya apa? Mungkin lawannya mukul dia kena, ya kan? Ini saya kemarin main kena pukul 5 kali gitu dalam 2 jam. Jadi kan itu banyak sekali membuat kita kehilangan fokus. Jadi apapun itu, yuk. Orang tuh sering gagal tuh, kita sering jatuh, sering gagal. Tuhan tuh gak mau kita gagal, Tuhan mau kita menang. Masalahnya kita sering banget gagal bukan karena kita gak bisa, tapi karena kita kehilangan fokus.
gitu ya. Nah, saya belajar Bapak Ibu. Saya olahraga gitu karena mainnya berempat di satu lapangan. Kalau nggak menang saya teriak, saya anggap ketawa-tawa, saya anggap ini ya saya cuma cari keringat, saya cuma ketawa-tawa gitu. Tapi ternyata saya belajar minggu ini bahwa itu membuat saya tidak fokus. Jadi ketika saya serius, ketika saya diem, ketika saya tenang, ketika saya fokus, hasilnya jauh lebih baik dibanding saya bercanda, dibanding saya pikir udahlah, menang kalah nggak apa-apa lah, orang cuma cari keringat gitu kan. Nah, kita baca kisah Nehemia. Hari ini kita bahas kisah Nehemia, bagaimana Nehemia itu disuruh Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem ya. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Perjanjian lama. Udah dapat Bapak Ibu? Belum? Oke, saya tungguin. Ayat 1 sampai 3. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Udah dapat? Udah? Oke. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, saya ayat yang ketiga. Judulnya adalah kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi ayat keempat dibilang ini, ya Allah, dengarlah bagaimana kami dihina. Nehemia ketika disuruh Tuhan, ada satu rencana Tuhan, ada satu tujuan hidup Nehemia yang disuruh Tuhan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dia mengalami banyak sekali gangguan dalam hidup dia, yang membuat dia bisa kehilangan fokus. Gangguan yang pertama seperti ini, ada datang namanya dua orang, yaitu Sanballat dan Tobia. Mereka berusaha banget mencoba mematahkan semangatnya. Melalui apa? Melalui dihina, diolok-olok, merendahkan. Nah, nanti kalau udah bangun juga nanti begitu dilempar batu aja juga udah roboh, gitu kan? Ya kan? Gampang sekali orang-orang di sekeliling kita, mungkin saya nggak tahu siapa dalam hidup Bapak Ibu, banyak sekali orang yang sering banget mematahkan semangat. Sering banget hina kita, sering banget jatuhin semangat kita. Kita lagi semangat-semangat, sering banget dijatuhin semangat kita. Sehingga apa? Lagi semangat-semangatnya, hilang fokus lagi. Siapa yang sering gitu? Saya juga sering gitu Bapak Ibu. Jadi kita belajar sama-sama bahwa apa? Mau apapun, siapapun di sekeliling kita yang mau menghina kita, mau mengolok-olok kita, yuk kita lihat, kembali lagi yang poin pertama tadi, kita tahu tujuan hidup kita tahu arah kita, dan kita tujuannya harus
menang. Harus menang. Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Yuk, 1, 2, 3. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Bukan cuma mengolok-olok, Bapak Ibu, tapi Sanbalat dan Tobia merencanakan serangan, merencanakan kekacauan, betul? Iya kan? Dia mulai marah, bikin kesepakatan, ayo kita kacaukan, ayo kita perangin. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita kalau dengar kayak gini, kita kalau dengar kabar buruk atau kabar yang gak sesuai hati kita suka marah gak? Kita suka stres gak? Dan percaya gak percaya, kalau kita fokus hati, pikiran, perasaan kita kepada kabar-kabar yang gak baik ini, kepada orang-orang yang berusaha menjatuhkan, berusaha perangin kita, yang berusaha bikin kekacauan dalam hidup kita pasti kehilangan fokus. Ya? Ya kan? Bukan cuma sampai di situ. Nanti Bapak Ibu baca, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Kita baca deh ya, Nehemia 6 ayat 2 sampai 6. Pembangunan tembok Yeriko akhirnya diselesaikan, tapi mereka berusaha membunuh Nehemia. Nehemia 6 ayat 2 sampai ayat 2 aja ya, ayat 2. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Mereka punya niat berusaha mencelakakan Nehemia. Ya kan? Dengan kalau Bapak Ibu baca berikutnya itu dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan tipu daya, dikerjain habis-habisan Nehemia supaya apa? Dijatuhkan. Semakin banyak kita berhubungan dengan orang, semakin banyak orang yang berusaha menjatuhkan kita. Gak semua orang, walaupun kita anak Tuhan, walaupun niat hati kita baik, gak semua orang bisa tetap baik sama kita. Tapi jangan bikin kita kehilangan semangat, kehilangan fokus kita. Ya. Saya belajar dari seorang Nehemia, dan ini benar-benar menjadi rema buat hidup saya bahwa gini. Saya tahu panggilan hidup saya tahu fokus yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kemarin saya ngobrol sama Pak Robert juga bilang, Kalista, Tuhan tuh mau pakai kamu. Dan semalam ada sahabat saya juga ingetin saya, ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita kehilangan fokus. Kenapa? Karena kita ke-distract sama orang-orang selingkuh. Nehemia 6 ayat yang ketiga. Saya mau Bapak Ibu kita baca sama-sama. Ya. Kalau udah dapat semua, udah dapat yes. Oke, 1, 2, 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Dan sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Artinya apa? Jadi gini loh,
Nehemia itu disuruh Sanbalat dan Tobia lagi bangun tembok, dia disuruh turun. Dia disuruh turun untuk samperin mereka. Mungkin disuruh turun untuk apa? Untuk menjelaskan. Mungkin untuk negosiasi. Mungkin untuk baik-baikin supaya nggak terjadi kekacauan. Banyak hal yang mungkin kita pikir secara otak manusia kita. Ya udah deh, saya stop sebentar. Saya beresin dulu masalah di bawah. Ya kan? Sedangkan dia lagi di tempat yang tinggi, dia sedang bangun tembok. Bapak Ibu, Nehemia tidak kompromi sama sekali. Nehemia 6 ayat 3 jelaskan gini, dia sama sekali tidak kompromi, bahkan sampai 4 kali dia dipanggil, dia tetap memberikan jawaban yang sama. Artinya apa? Hatinya tetap teguh. Artinya apa? Dia tetap fokus. Dia bilang apa? Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Kenapa dia bisa ngomong gini? Karena dia tahu tujuannya. Karena dia tahu arahnya mau kemana. Saya dikasih visi sama Tuhan. Saya harus menyelesaikan pembangunan tembok ini kembali. Apa yang menjadi fokus hidupmu hari-hari ini, Bapak Ibu? Yuk kita renungkan. Apa yang menjadi fokus panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita? Saya percaya panggilan saya dengan ibu pasti beda, dengan bapak pasti beda. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu taruh sesuatu yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Oleh karena itu apa Bapak Ibu, yuk kita belajar yuk. Kita abaikan yang kiri dan kanan. Kita nggak usah pusing sama, mungkin kalau orang lagi lari gitu kan, penonton yang lagi sorak-sorai, hoi gitu ya. Atau mungkin sibuk dengan di sebelah kita, larinya udah lebih kenceng, lebih jago gitu kan ya. Membuat kita minder, membuat kita takut gitu kan. Wah, saya udah kalah jauh nih. Yuk. Saya tahu arah hidup saya. Saya tidak mau kehilangan fokus. Saya mau mata kita hanya tertuju kepada itu. Hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua dalam pertandingan hidup. Seorang atlet pernah nggak ngeliat atlet tuh kalau lagi tanding powerfulnya terus sama dari awal sampai akhir? Pernah nggak lihat Bapak Ibu? Tapi seringkali kita lihat orang itu pasti ngalamin kecapean, sering banget ngalamin kelelahan, ya kan? Orang kalau lagi workout aja kan dia stop nih, minum dulu, ya kan? Retouch dulu, ya kan? Ntar dia ada kenapa dikit cedera, pelatihnya rapiin lagi. Jadi ada masanya break, ada masanya istirahat. Kenapa mereka harus istirahat? Karena ada masa-masa di mana kita akan mengalami kelelahan dalam hidup. Kita akan ngalamin hal-hal yang membuat hidup kita tuh capek. Oleh karena itu kan makanya ada namanya Tuhan kasih hari Sabat, hari untuk kita istirahat. Bapak Ibu lihat deh, semua atlet itu dia mau semangat kayak apapun, dia pasti keringetan. Dia butuh minum, ya kan? Sama dengan pertanyaan hidup kita. Kita nih sering banget yang menjadi hambatan dan gangguan kita jatuh lagi adalah kita sering banget merasa capek. Kita sering banget merasa lelah. Saya dapat quotes yang bagus. Orang yang menang itu bukan selalu yang paling kuat. Handphonenya boleh di-silent, Ibu. Orang yang menang bukan selalu yang paling kuat. Tapi orang yang menang adalah orang yang bisa bertahan paling lama. Bapak Ibu tahu nggak? Kita tuh suka nyerah. Kenapa? Bukan pada saat kita lari di awal.
baterai kita. Tapi kita sering kecapean pada saat ini. Aduh, nggak kelihatan garis akhirnya. Ini udah sampai setengah modal, tapi kok garis akhirnya nggak kelihatan. Sedangkan yang di depan kita larinya udah wow. Kita udah mulai kelelahan, kita udah mulai kecapean. Kita udah mulai kehilangan semangat. Kita udah mulai kehilangan daya tenaga kita. Tapi Ibu tahu nggak? Hidup kita, dalam pertandingan hidup kita, Tuhan juga tahu. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita pasti kecapean. Kita pasti kelelahan. Kita pasti nggak akan bisa sampai yang namanya garis finish. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Oleh karena itu kan Tuhan bilang, ada Roh Kudus yang menyertai kamu. Ada Roh Kudus yang memberikan kamu kekuatan. Ada Roh Kudus yang melindungi kamu. Ada Roh Kudus yang memimpin hidup kamu. Sehingga apa? Kamu gak sendirian. Ada Roh Kudus, ada roh yang super powerful itu menyertai kita. Sehingga apa? Ketika kita ngalamin kelelahan, ketika kita ngalamin kecapean, kita tetap bisa bertahan. Bertahan tuh penting loh Bapak Ibu. Bertahan tuh penting. Saya sering banget kalau udah mulai, saya suka pilates gitu. Saya kalau udah ketemu gerakan yang setengah susah gitu ya, saya dalam hati gini nih, andai saya punya jurus menghilang gitu ya, tiba-tiba bisa menghilang ada di WC, jadi nggak ada lagi di sesi pilates itu, karena menurut saya ini capek banget gitu ya, di luar kemampuan saya. Tapi apapun yang terjadi, saya pikir saya harus bertahan, selesaikan 1 jam ini, harus selesai. Jadi mau nggak mau saya harus bertahan. Nggak boleh nih saya alasan angkat telepon, saya alasan saya ke WC, apalagi punya jurus menghilang. Nggak boleh Bapak Ibu. Yuk kita bertahan. Hari ini kalau kita masih ada belum dipanggil Tuhan, Tuhan minta kita bertahan. Kecapean yes, kelelahan yes, tapi tidak membuat kita keluar dari pertandingan. Tidak membuat kita harus out. Semangat Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, seringkali yang menjadi hambatan kita adalah kita bilang pelari itu dia berlari tidak membawa beban. Kalau kita bawa tas ransel di belakang kita, akan berat banget. Kita bawa botol minum yang gede karena kita takut keausan, kita tentengnya udah, itu kita akan capek banget. Seringkali kita suka megangin apa yang Tuhan udah suruh kita lepasin. Itu hambatan yang ketiga Bapak Ibu. Tuhan udah bilang ayo lepasin beban itu nak, berikan kepadaku. Tapi sering banget kita pengen banget kita pegangin kuat-kuat beban itu. Padahal Tuhan nggak tahu ini cuma akan jadi penghalang. Ini cuma akan jadi penghalang untuk kita sampai garis finish. Tapi kita pegangin kuat-kuat, kita pegangin erat-erat, kita makin sayang itu sama beban itu, kita anggap ini berharga. Botol air ini berharga, supaya aku pada saat pertandingan aku gak kecapean, aku bisa minum. Kita punya alasan-alasan, betul Bapak Ibu? Ya kan? Oh tas ini penting, kalau aku keringetan aku bisa ganti dengan baju. Tuhan pasti ngerti, aku butuh baju ini, aku butuh botol air ini. Tapi Tuhan bilang, lepasin semuanya. Supaya apa? Supaya kamu bisa fokus. Supaya apa? Kamu berlari itu bisa fokus.
Yo Bapak Ibu, apa yang menjadi beban kita yang kita belum tinggalin? Ada? 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25 bilang gini. Satu Korintus 9 ayat 24 dulu ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu tahu nggak? Kita semua nih lagi lari dalam pertandingan hidup kita. Tapi urusan kita nih cuma sama Tuhan. Urusan kita bukan sama manusia. Dan yang sering jadi beban buat hidup kita itu manusia, betul? Betul ya? Mungkin anak kita yang ngeselin, mungkin pasangan hidup kita, mungkin saudara kita, mungkin mantu kita, mungkin cucu kita, mungkin teman kerja kita, siapapun itu. Sehingga apa? Membuat jiwa kita ngalamin sedih, kepahitan, marah, kecewa, sakit hati. Dan itu beban yang terus kita pegang. Padahal ayat ini bilang gini, cuma satu orang aja yang dapat hadiah. Permasalahannya sekarang, Bapak Ibu mau di juara keberapa? Kalau di pertandingan main olahraga yang kita sekarang aja kita pengen di juara pertama terus, apalagi nanti di pertandingan yang kita akan ketemu Tuhan dan Tuhan akan bilang di mana pertanggungjawaban hidup. Masa kita mau di urutan terakhir, Bapak Ibu? Apalagi kalau kita udah kenal Tuhan puluhan tahun seperti ini, kita melayani Tuhan. Mau di urutan terakhir? Enggak. Mau yang pertama. Mau yang pertama. Kenapa? Karena hanya satu orang aja yang dapat. Yuk tinggalin beban hidup kita. Saya nggak tahu beban apa. Setiap kita punya beban, bebannya berat. Tapi masa kita nggak mau tinggalin sih? Masa kita nggak mau lepasin sih? Yuk, biar hari ini Roh Kudus bicara sama setiap kita. Kita mau tinggalin yang jadi penghalang-penghalang dalam pertandingan hidup kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya siapin khotbah ini tadi malam. Ketika saya lihat Rest in Peace, saya terus tanya sama Tuhan, karena saya nggak bisa gitu khotbah-khotbah yang renungan-renungan kemarin. Saya selalu tanya, apa yang Tuhan lagi taruh di hati saya gitu. Itu pertandingan hidup. Hidup ini cuma sekali, Bapak Ibu. Sekali. Dan nggak ada siaran ulang. Kalau kita pertandingan kayak saya main pedal gitu, saya kalah turn ini, masih ada turn berikutnya, gitu ya. Kalau hidup nggak bisa loh, no turn back, nggak ada apa tuh namanya, kesempatan kedua, nggak ada, nggak bisa diulang. Pertandingan hidup kita ini cuma satu kali, jadi pertandingannya cuma satu kali. Dan Alkitab jelas bilang, yang dapat hadiah cuma satu. masih mau main-main sama Tuhan. Oke.
1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Bapak Ibu diberkati? Amin. 1 Korintus 9 ayat ke-27. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri, tetapi aku melatih tubuhku. Jadi artinya dalam pertandingan hidup, melatih tubuh itu penting banget loh. Bukan cuma melatih roh, melatih tubuh, melatih jiwa. Dan dibilang apa? Kita harus menguasai diri. Jadi gimana caranya supaya kita nggak ke distract? Gimana caranya hambatan-hambatan tadi, kita suka kehilangan fokus, kita suka kecapean, kita suka banget bandel, kita terus bawa beban yang Tuhan suruh kita lepaskan. Caranya adalah kita harus melatih dan menguasai diri. Satu kata, fokus. Untuk bisa menang kita harus fokus. Melatih tubuh kita, menguasai diri kita seutuhnya, tubuh, jiwa, roh kita. Itu dibutuhkan satu kata, fokus. Fokus sama apa Bapak Ibu? Fokus sama visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Fokus sama panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Fokus kepada tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu hari ini. Dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti hanya karena kita kecapean. Tidak boleh berhenti hanya karena orang-orang di sekeliling kita menghina kita. Mungkin hari ini bukan Sanballat dan Tobia yang hadir dalam hidup kita, tapi pasti akan ada orang-orang dengan suara yang sama, yang ngolok-ngolok hidup kita, yang hina kita, yang matain semangat kita, yang berusaha menghancurkan kita. Mereka akan berusaha menghentikan apa yang Tuhan sedang bangun dalam hidup kita. Mungkin kelihatannya manis, dibalut dengan kenyamanan, dibalut dengan kemanisan, dibalut dengan keindahan. Tapi Tuhan mau hari ini, yuk kita fokus. Yuk kita jangan berhenti. Yuk kita jangan menyerah sama tekanan. Walaupun kita dengar suara-suara dari bawah, yuk kita tetap fokus. Kita mau seperti Nehemia yang tetap teguh dengan bilang, aku lagi mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan taruh dalam hidup aku. Buat apa aku turun ke bawah? Aku tidak mau turun. Karena apa? Aku sedang fokus pada apa yang Tuhan taruh dalam hidup aku. Jangan nyerah yuk. Walaupun garis finishnya nggak kelihatan Bapak Ibu. Yuk kita tepuk dada kita sama-sama, kita bilang yuk, jangan nyerah. Kita sebut nama kita masing-masing, kita bilang jangan nyerah. Jangan kehilangan fokus. Yang kenceng dong Bapak Ibu, katanya mau semangat. Ayo 1, 2, 3. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah ya. Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus. Jangan kecapean. Jangan kecapean.
Lepasin semuanya. Lepasin semua. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Amin. Amin. Itu kemuliaan Tuhan Tuhan. Supaya ketika kita ketemu Tuhan nanti, saya nggak tahu siapa duluan yang dipanggil Tuhan. Kita bisa bilang, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, sehingga kita bisa datang sama Tuhan dengan satu hasil. Hasilnya adalah kemenangan. Amin. Ibu tahu nggak? Tuhan tuh rindu banget menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup setiap kita. Tuhan rindu banget dan Tuhan terus menanti kita. Tapi masalahnya kita nih yang lagi jadi atlet nih, yang lagi bertanding nih, suka lari kiri, lari kanan, diem di tempat, suka keluar dari gelanggang pertandingan. Tapi Tuhan yang setia, Tuhan yang sabar, Tuhan yang begitu sayang kita, hari ini bilang, ayo anakku, ayo fokus lagi yuk, fokus lagi yuk. Sehingga nanti kita akan ketemu Tuhan, kita the winner. Dan the winner, nilai kita bukan di level 10, bukan di level 15, tapi the winner number 1. Amin. Dan itu, Bapak Ibu tahu nggak? Berikutnya saya akan share tentang warisan. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan pertandingan hidup yang baik, menjadi pemenang dalam hidup ini, Ya. kita bisa mewariskan hal-hal yang besar Amin. buat keturunan di bawah kita, Amin. buat keluarga di sekeliling Amin. kita. Mungkin kita capek, tanggung jawab kita besar, tapi Tuhan bilang, kalau kamu dipercayakan hal ini, dan kamu dipercayakan keluarga yang semuanya mungkin ngeselin, tapi kalau hari ini kamu dipercayakan itu, Tuhan tahu kita semua mampu, kita semua bisa. Pegang tanggung jawab itu. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Tuhan akan bawa kita naik. Bukan cuma naik, Tuhan mau bawa kita bagai Raja Wali. Amin. Yang kekuatannya itu gak akan pernah hilang, semangatnya gak akan pernah pudar. Amin. Dan Raja Wali itu adalah kita semua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak Ibu, mau fokus? Ya. Mau menang dalam hidup? Amin. Kita masing-masing kita ngomong sama Tuhan, kita berdiri yuk. Kita angkat satu lagu.